Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Yulinda Utami dengan NIM 208113343 dari kelas A, program studi D4 Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan tema konflik. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu konflik? Menurut Nurjana pada tahun 1994, konflik adalah akibat suatu di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Sedangkan menurut Kliman dan Thomas pada tahun 1978, konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang akan dicapai, baik yang ada di dalam diri individu maupun ada hubungannya dengan orang lain. Tahapan munculnya konflik. Tentu saja, konflik pada suatu organisasi atau di lingkungan kerja, kemunculannya tidak tiba-tiba datang begitu saja. Tetapi secara teoritis, konflik muncul minimal melalui 5 tahap. Pada tahap pertama atau laten, konflik diawali dari situasi yang sifatnya laten. Artinya, konflik tersembunyi, tidak nampak, tetapi sudah sedikit dirasakan. Tahapan kedua atau dipersepsi, di mana ketika tahap laten sudah semakin nampak, setiap individu mulai berpikir dan memiliki persepsi masing-masing. Tahap ketiga, dirasakan. Pada tahapan ini, konflik sudah mulai dirasakan. Tahap keempat, termanifestasi. Jika konflik pada tahap sebelumnya sudah mulai dirasakan, maka selanjutnya konflik akan berwujud atau termanifestasi. Sehingga ini merupakan puncak dari suatu konflik. Organisasi melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Dan pada tahapan kelima, yaitu selesai. Jika konflik sudah selesai, sudah termanifestasi atau sudah dilakukan upaya untuk menyelesaikannya, maka konflik akan selesai dengan sendirinya. Selanjutnya ada jenis-jenis konflik. Pada jenis pertama atau hierarki, yaitu konflik yang terjadi antara pimpinan yang lebih tinggi dengan pimpinan yang lebih rendah, atau pimpinan dengan bawahannya. Jenis kedua, fungsional. Jenis ini terjadi antara bagian produksi dengan personalia atau bagian keuangan dengan pemasaran dan lain-lain. Jenis ketiga yaitu peran, di mana konflik ini terjadi karena jabatan yang diterima seseorang harus membuat keputusan yang dapat diterima semua pihak, tapi ada pihak lain yang merasa dirugikan. Jenis keempat yaitu individu, di mana jenis ini terjadi karena menerima perintah berbeda dari dua pimpinan di atasnya. Selanjutnya ada jenis kelima yaitu antar pesan, di mana jenis ini terjadi karena peran ganda dalam jabatan tertentu dalam sebuah organisasi. Sebagai contohnya, sebagai manajer perusahaan A, tetapi juga sebagai direktur di perusahaan B. Selanjutnya adalah contoh penyebab konflik dan cara mengatasinya. Pada contoh pertama yaitu perebutan alokasi sumber daya, fasilitas, dan jabatan.
dapat diatasi dengan membuat standar dan syarat yang jelas. Contoh kedua yaitu perbedaan pandangan tujuan organisasi. Dapat diatasi dengan mengarahkan dan mengkoordinasikan untuk menyamakan pandangan. Contoh yang ketiga ada kepemimpinan yang lemah. Dapat kita atasi dengan cara memilih pemimpin yang wibawa, karismatik, tegas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada manfaat konflik. Manfaat konflik yang pertama bagi individu, yaitu dapat memotivasi diri untuk bekerja lebih baik lagi dan mendewasakan pikiran serta meningkatkan toleransi. Manfaat kedua yaitu bagi kelompok. Dapat membangun kesadaran bersama bahwa perbedaan merupakan hal yang wajar dan dapat menciptakan kerjasama yang lebih solid. Selanjutnya ada manfaat ketiga bagi organisasi, yaitu dapat mengenal lebih banyak persoalan demi kemajuan bersama dan dapat menyadarkan pentingnya menjalin komunikasi secara luas. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.